Halo, selamat sore teman-teman. Sore ini kita ngobrol bareng satu orang dari PNFI. Nah, ini namanya Teh Ade, ya Teh Ade Nur Teh Ade Nur Marita. Oh, aku undang dulu ya. Halo, Halo, Mbak Sinta. suaraku jelas nggak Teh? Jelas, 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 Oh, jelas alhamdulillah. banget. Soalnya Apa hujan kabar? deras tadi. Baik, baik. Sama hujan deras banget juga di sini. Jadi takut ini koneksinya. Heeh. Tadi juga jelas kok. Sehat teh. Jelas ya. Alhamdulillah. Di sini juga sehat-sehat, alhamdulillah. Kebetulan Kita pas nungguin. hari, Maaf. pas hari ini lagi kebetulan lagi ada di kantor. Oh, lagi di kantor. Ramai Ya, nggak di kantor? nggak sepi, harus sepi ya, Harus sepi ya, dibatasin harus ya. sepi. Kebetulan. Nih yang join udah ada nih beberapa. Iya, Kita benar-benar. mungkin kenalan dulu ya Teh ya. Boleh. Teh Ade ini aktif di PNFI dari Mm-mm. pertama didirikan ya Teh ya? Enggak sih, Enggak, beberapa tahun setelahnya. Kayaknya aku baru 4 tahunan. 2016 Baru ya? 4 tahunan, iya, kayak baru 4 tahunan Oh, sih join. PNFI itu ini Heeh. ya, udah PNFI udah cukup lebih lama. lama lagi. Oke, Heeh, baru abis itu aku baru join. Aku lupa deh, tiga atau 4 tahunan lah. oke, Gitu. Heeh. oke. Teh Ade gambarnya kayak nggak ini ya, apa, Kenapa? eh, Kenapa? nggak gerak Nggak gitu, jelas? Oh, nggak nggak gerak. gerak. Oh, sinyalku Itu kali kayak jelek ya. foto. Oh, tapi alhamdulillah suaranya sih jelas. Suaranya Oh, jelas kok. mungkin Teman-teman gimana? sinyal. Apa aku doang nih? Jelas ya. Kalau gitu boleh ceritain sedikit nggak, Teh Ade gimana dulu awalnya gabung sama PNFI? Terus kan kita sore ini tuh pengen bahasnya soal apa Rick Riordan Rick Universe. Riordan. Nah, jadi Betul. spesifik banget setelah hari Senin kemarin rekomendasi novel fantasi. Nah, sekarang Heeh. khusus soal Rick Riordan. Nah, ini boleh ceritain awalnya kenal PNFI, terus suka Rick Riordan gimana? Mm-mm. Nah, dulu tuh pertama kali kenal PNF itu sebenarnya gara-gara pengen nyari komunitas yang pengen nyari teman sih, lebih tepat teman-teman Ya, buat ngebahas novel-novel kayak distopia, fantasy. ya, Karena dulu kan sempat banget tuh booming setelah yang Percy Jackson juga Divergent gitu-gitu kan heboh ya, banget. Tapi tuh nggak ya. ada teman-teman yang hobi baca juga. Jadi mereka cuma nonton ya udah. Tapi nah makanya waktu aku cari-cari Oke. tahu kan. Nah, pas banget tuh di Facebook join, oh ada nih penggemar novel fantasi, ya udah join, mulai ngobrol-ngobrol segala macam. Ya udah habis itu diajak lah, gimana mau jadi admin nggak? Oh ya udah, akhirnya gabung ke situ. Pas banget juga jadi korban. Pokoknya kalau misalnya masuk PNF itu yang tadinya kita nggak tahu bacaan apa, terus tiba-tiba jadi tahu. Nah, dulu kan emang udah suka nonton Persi, cuma belum Iya. sampai mendalami semua universe-nya gitu kan. Nah, Oh, terus jadi teman-teman di nonton PNF, duluan. iya, aku tuh termasuk Oke, yang nonton oke, duluan kalau yang oke. Persi. Nah, terus abis itu pas gabung ke PNFI kok banyak banget yang ngehebohin universe-nya Hmm, semuanya tuh. Akhirnya mulai nyicil satu-satu beli yang untungnya udah diterbitin semua tuh sama Nora. Akhirnya oke. jadilah korban sampai saat ini. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Jadi berawal dari nonton, terus penasaran, terus ternyata banyak dibicarain gitu ya. Mm-mm, Terus mm-mm. mulai koleksi dari Percy Mulai Jackson dulu koleksi gitu ya. semuanya dari Persi. Pengennya ngurut soalnya kan nggak mau kena spoiler kan. Karena kan Oh, oh gitu. nanti kita bahas kali ya, karena kan nanti berurutan Iya, juga kan alurnya iya, iya, betul, betul, gitu. betul. Oh gitu. Oke deh. Terus, em, jadi sejak saat itu, oh, adaptasi movie-nya ya. Terus, nah kenapa sih gitu di antara kan tadi udah berarti udah banyak baca banyak buku fantasi juga ya gitu. Mm-mm. Terus kenapa Omrik ini jadi kita panggilnya Omrik kayak Iya, kenal. benar-benar akrab ya, akrab Om Rick gitu. Iya, iya. Kenapa jadi favorit banget gitu?
Apa sih yang Om bedain dia dengan penulis fantasi lainnya? Om Rick itu jadi favorit karena dia pertama ngangkat mitologi dengan begitu seriusnya. Biasanya kan kalau penulis lain cuma ngangkat satu aja gitu materi. Ya. Tapi kalau dia benar-benar bikin sebuah universe yang nggak cuma dibahas tentang Yunani aja, tapi juga ngebahas bahkan Romawi, terus Mesir, terus bahkan Norse mitologi yang mungkin kita awalnya cuma kenal karena nonton Thor gitu di Avenger, tapi dia bikin tuh Iya. novelnya. Itu yang bikin Oke. aku suka banget karena dia itu gak cuma ngebahas mitologi tapi juga bumbu-bumbu humornya tuh ada. Jadi kita baca juga bukan buat yang bikin stres, kan kadang ada tuh buku yang aduh mikir banget, enggak, ini tuh benar-benar enjoy banget. Setiap Iya. alurnya itu enak buat dinikmatin kayak gitu. Oh gitu, oke. Jadi emang karena spesifik mitologi ya. Jadi inget Yes. juga nginfoin ke teman-teman yang lagi dengerin dan nonton apa Instagram Live ini, kalau kita lagi ada special offer ya untuk buku Ken Ken Chronicles. Chronicle Jadi ya. tiga, iya ada tiga nih. Kayaknya kalau di sini kebalik Keren ya. banget itu. Iya Ada pasti tiga. mirror. Ya, di Mirror soalnya. Kita terbitin ulang dari kayak udah 9 tahun lalu gitu ya. Kita terbitin ulang dengan sampul baru dan terus ada paket-paket uh, sama kaosnya dan ada Iya, bonus kaosnya keren masker banget. juga. Heeh. Tapi Soalnya itu udah punya ya, desain udah punya hurufnya, edisi lama aku atau punya belum? yang edisi Oh lama. gitu. Makanya, wah, ini dari yang kalau nggak salah Nora itu cetak ulang dari yang Percy Jackson edisi ulang tahun ya, yang Iya, gambarnya betul. belakang sama. Itu aku beli lagi akhirnya. Oh, Terus baru serius? Heroes. Iya, ya Allah, itu cuma gara-gara pengen koleksi cover. Terus Heroes of Olympus juga cetak ulang ya. Terus sekarang Iya, giliran iya Ken betul. Chronicle. Keren, keren, keren. Iya betul. Jadi alhamdulillah memang sejak Persi itu pertama kali Nura terbitin tuh 2008 kalau nggak salah. Hmm, Sejak itu udah berapa kali yang paling banyak ganti sampul sih emang Persi ya versi. karena Udah berapa? Tiga awal-awal atau banget. empat kali ya? Tiga Ya kalian ya? tiga Tiga, empat empat kali. kali kayak empat kali. Empat kali Nah, malah. nah itu Dan itu sejak saat itu penggemarnya uh, tetap ada terus ya, tetap banyak banget antusiasmenya gitu. ya alhamdulillah sih sampai sekarang masih kalau ada request gitu kan dari pembaca berarti ya kita masih bisa terbitin gitu dengan sampul baru gitu terus bisa tetap ada di toko buku itu kita senang banget dengan antusiasme pembaca Rick Riordan sendiri di Indonesia. Sebenarnya ada khusus fans clubnya nggak sih kalau di Indonesia kalau untuk Om Rick ini? Ada, ada, ada beberapa di Twitter, tapi karena Oh, memang itu awalnya sih sebenarnya karena movies juga kan, tapi oh karena iya, stop moviesnya juga, terus ya. admin-adminnya kebetulan kenal juga sih, jadi adminnya juga agak sibuk, jadi ya off, Ah, belum ada yang aktif lagi sih kalau untuk yang khusus Rick Riordan-nya. ya. Tapi walaupun kita nggak khusus, kita kemarin tahun lalu sempat tuh ngadain Camp Half Blood di Nora kan, Oh iya, acara iya itu ala camping. ramai juga ya. Seru seru banget. Ya seru-seru Seru banget banget. ya. Karena kita dulu Mudah-mudahan iri kalau kan kalau di Amerika kan mereka emang setiap tahun tuh ada acara Camp Half Blood kan. Makanya kapan uh, lagi gitu loh gitu. Makanya kita harus ngadain di Indonesia, finally tahun lalu kecapai juga. ya mudah-mudahan kalau masa pandemi ini udah berlalu ya kita bisa ngumpul-ngumpul lagi, bisa Iya ngadain benar-benar, lagi amin ya amin. acara serupa. Betul betul. Kalau dari sekian banyak koleksi Rick Riordan-nya Teh Ade nih, mana sih yang paling apa ya, paling seneng gitu? Ada nggak di antara Paling sekian senang. banyak mitologi Aku itu sekalian yang nunjukin paling favorit? mau Oh pamer. gitu boleh boleh boleh. Yang paling aku suka itu sebenarnya seriesnya Heroes of Olympus sih. Karena Oke, di situ heeh. lengkap. Kalau misalnya Persi kan emang cuma Ah, Persi dan Come Half Blood-nya aja. Tapi kalau misalnya iya. Heroes of Olympus dia ada 5 juga nih. Mhm. Itu kan kita bakal kenalan sama Romawi kan, sama Iya. camp di sana. Terus kenalan Mhm. sama SPQR. Terus banyak banget demigod-demigod yang Mhm. baru. Dan itu lebih kompleks sih ceritanya. Jadi lebih Oke. paling seru sih itu. Gitu. Jadi Heroes of Olympus ya. Yes. Betul. Tapi kalau kesini kalau aku perhatiin tuh Om Rick tuh nulisnya makin lucu, bener gak sih? Iya, kan dia Makin, sekarang masih sangat-sangat aktif kan. iya, Kita heeh, heeh.
Trials of Apollo nih, kita lagi nunggu buku terakhir, ya Allah. Oh ya, Nah, doain itu aja tetap aja, bisa iya tetap aja September lucu. atau Oktober ini. Atau Oh, lucu. September Oktober ya, yes. Pengennya soalnya di Pengen ya, US kan September ya kalau nggak salah akhir September. September. Ya pengennya sih pengennya deket-deket Deket-deket biar ya. nggak lama nunggu. Nggak tahu tuh kenapa Omrek itu walaupun tokohnya udah beda-beda, misalnya kayak di Magnus, itu Ya, tetap aja selucu itu. Terus sekarang kita ngambil tokoh barunya, mereka Apollo, tetap aja sekocak itu gitu. Tahu sisi lain dari Apollo yang harusnya dewa diagung-agungkan, kok bisa sekonyol itu gitu kan? Ada aja ramuannya. kalau tokoh favorit apakah Jason Persi. juga? Oh Oh versi ya, malah ya, Persi tetap. Saya setia. tetap versi ya. Tetap Persi. Mudah-mudahan dengan bocoran-bocoran dari Omri kan dia nggak mau bocorin ya. Maksudnya ada apa sih sekarang? Cuma kan katanya ada deal-deal baru dengan Hollywood. Mudah-mudahan sih bisa ada ini ya, entah remake atau series atau apa ya. Iya, dan ini tuh mungkin salah satu pembahasan yang panas karena kan Oh, emang Om Rick sendiri kan sangat-sangat kecewa dengan adaptasi filmnya kan. iya Padahal bener. sayang banget sebenarnya. Padahal kalau di luar pembaca sendiri, Iya. film versi ini termasuk salah satu yang banyak disukai orang karena teman-teman saya nih yang umurnya bukan Heeh. golongan pembaca misalnya itu suka banget, pasti pada nanyain itu ada nggak sih lanjutannya segala macam, tapi sebenarnya Iya. kalau dari sisi pembaca kecewanya luar biasa, termasuk Om Ricknya sendiri kan. Nah terus kemarin Iya. juga sempat ada Broadway juga, adaptasi versi layang buku pertama kan, itu tahun 2017 sama 2019. Terus Mm-mm. emang akhir-akhir ini, lebih tepatnya semenjak Disney ngebeli 20th Century Fox, Mm. langsung lah Oh heboh iya. banget tuh karena kan Iya. emang awalnya kan di 20th Century Fox, terus Mm. mereka nggak mau ngejual lagi tuh untuk adaptasinya, terus akhirnya semenjak Mm. Disney ngebeli jadi ada angin segar nih, apalagi ada Disney Plus. Nah itu yang kemarin Iya. Oh. fans-fans di Twitter mulai ayo dong adaptasi segala macam, dan Om Rick pun bilang iya nih lagi diusahain tapi belum bisa janji apa-apa, semoga aja. Semoga aja. Karena sayang Tapi banget kalau sih kalau nggak lanjut. iya, cuma kalau cuma di Disney Plus gimana kita ya? Udah bisa Kita berdoa diakses aja, sih ya? semoga aja. Sekarang sih belum bisa diakses, Iya, tapi kali oh, aja. iya Soalnya kalau mudah-mudahan jadiin series kan lebih panjang ya, lebih enak lebih kan. Kayak panjang. misalnya kayak Jadi, Mortal Instrument, terus segala macam oh daripada iya, film kan, pasti lebih seru gitu. Dan sekarang soalnya seri-seri sekarang itu ya penggarapannya udah persis kayak film kan, keren banget. Jadi Iya, emang jadi emang banget banget. sangat memungkinkan ya. Jadi biar nggak Semoga. potong juga gitu lah. Iya Ya, bener, biar lebih sama lah ceritanya. Kalau kemarin kan kayak maksa banget kan, banyak yang nggak sesuai. Nah semoga aja kalau diadaptasi lagi, Om Rick bisa turun tangan lagi nih, jadi kecewaannya berkurang lah. ya waktu itu kan memang aku sempat baca artikel yang Om Rick itu ngasih tahu saran-saran dia terhadap film itu dulu apa aja gitu ya, dan Uh-uh, ternyata dia nggak dipeduliin gitu nggak semacam dipeduliin. itulah. Mungkin jadi dia kesel banget mungkin di situ ya, tapi Iya, karena dulu belum jadi siapa-siapa jadi ya udahlah gitu. Tapi benar bahwa sebenarnya banyak fans yang taunya malah dari film dulu ya, malah tertarik yes. baca bukunya habis itu gitu. Uh-uh, betul, dari film terus akhirnya kecimpung lah baca buku, Ya, ketagihan sampai sekarang kayak gitu. oh gitu, oke. Ini Terus banyak yang kalau komen di, juga katanya pada ngarep juga di Hmm? filmin ya. Iya Ini iya banyak yang betul komen. betul. Pasti pada nungguin. Eh, kalau tokoh favorit udah nih, kalau gitu seri favorit udah. Kalau setting, nah setting ini paling seru yang mana nih? Kan sebenarnya Kalau settingnya aku, tuh modern ya, tapi di iya, combine sama fantasinya. Nah kalau TAD ini paling suka yang mana nih? aku paling suka di Magnus. Karena kalau Oh di Magnus Magnus kan ya, kita, Valhalla-nya bukan? iya betul, di Hotelnya. Hotel Valhalla. Karena Iya iya penasaran kan, kita di situ dikenali sama Yggdrasilnya yang katanya pohon tapi dia ada berbagai dunia, mulai dari iya dunia iya. kurcaci, dunia peri, sampai dunia manusia.
Terus penasaran Hotel Valhalla tuh kayak gimana kan, karena kalau misalnya digambarin di situ kan seru banget kan, apa aja ada di situ gitu loh. Bisa berantem terus nggak mati-mati, udah mati soalnya. Jadinya Tapi iya penasaran banget. udah mati dulu, gimana dong? Iya harus mati dulu. Itu sih yang paling penasaran. Berat. Paling seru jadi Hotel Valhalla ya. Iya. Oh ini Terus ada nih, udah, ada yang oh ya, ada oh yang komen setting yang pas. setting pas di hutan buat kapal naga. Oh, Oh, wah iya, benar. oh ya, Setting oh pas kapal ya, pas pas bikin kapal Argo, ya. uh, Hotel Valhalla. Oh iya, banyak juga ya yang emang Mm-mm. seneng dengan settingan Hotel Valhalla. Kalau dewa favorit ada nggak? Dewa favorit kayaknya Thor. Oh, Soalnya dia ini kocak banget. meskipun dia beda dengan Thor yang di film. Iya, itu dia, itu yang bikin serunya. Malah Karena seneng. kalau Thor di film kan kayak perkasa banget. Kalau di sini Iya. ampun, doyanannya nonton TV series gitu kan. Lucu banget jadi. Aduh, bener-bener deh ya. Mm-mm. Tunggu ini aku pin dulu komen ini. Kalau udah baca Rick Riordan Presents juga enggak? Aku Atau kemarin masih? kemarin sempat nyobain yang Arusyah sih, baru yang Arusyah aja. Oke, oke. Yang lain belum. Gimana Soalnya banyak gimana banget. pendapatnya soal Arusyah? Eh, karena masih terbawa dengan apa ya, Heeh, gaya penceritaannya Om Rick, jadi aku terlalu heeh, high expectation sih. Jadi lebih heeh. yang aduh kok gini sih, kok gitu sih gitu. Udah gitu aku ngerasa walaupun bukan Om Rick yang nulis, formulanya sama gitu sih. Jadi kayak cuma kayak nambahin dengan mitologi baru aja sih. Tapi tetap seru, Ya. tetap seru. Oh gitu. Jadi Mm-mm. ada sedikit perbedaan gitu ya tetap sama yang Iya ditulis tetap sama sama Om Rick. yang bukan gitu ya. Meskipun Karena kan itu polanya, ngambil polanya sama. alurnya gitu-gitu serupa ya. Serupa sih kalau menurutku. Yang Cuma beda emang serunya apanya? kita, Lucunya. yang serunya tuh jadi kita kalau misalnya Yunani sama Romawi itu kan Hmm? banyak di film ya. Jadi mungkin kita tidak Ya. sebuta itu untuk Mm-mm. istilah-istilahnya. Tapi kalau ini kan dia ngambil ya tentang Hindu. Nah itu benar-benar apa ya? Apa ya? Jadi benar-benar Oh, oke. oh kayak gini toh, oh kayak gitu toh. Jadi hal yang Ya. baru banget sih buat dipelajarin. Jadi tetap dapat sesuatu yang baru gitu ya. Karena memang Mm-mm. beda-beda ya. Mitologi itu kayaknya mungkin mitologi-mitologi yang nggak sempat ditulis sendiri oleh Omrik gitu kali ya. Aku sempat baca tuh katanya sebenarnya awalnya Disney nawarin Om Rick kan buat nulis yang lain, Heeh, tapi buat mungkin nulis yang lain. kelabakan Heeh. juga, kelabakan juga buat ngambil mitologi-mitologi lain, ya udah diberikan kesempatan ke orang-orang lain yang lebih ahli gitu tentang mitologi itu Iya, mungkin. dia tuh memang termasuk produk menurut aku ya untuk penulis yang udah lama dia sangat produktif dan on Banget. time gitu dalam menerbitkan buku kan kayak setahun sekali gitu ya pasti terbit gitu. Iya bahkan yang kemarin kan sempat setahun 2 kali, yang pas Magnus Magnus sama Trials of Apollo kan bareng. Iya, Itu sempat ada yang timelinenya bareng, ya Allah rajin banget emang Om Rick. dahsyat dahsyat. Dan dia penampakannya ya memang masih kayak bapak-bapak guru gitu sih, Iya, humble gitu, emang betul gitu. betul. Kebetulan waktu pernah ketemu sekali waktu ada kesempatan ke mana Bolonya ya. Nah, dia datang ngadain kayak jamuan sama penerbit-penerbit asing yang nerbitin dia gitu. Nah, itu sempat ketemu. Nah, itu emang beliau penampakannya ini banget apa? eh Humble gitu ya. Ambal gitu. Heeh, bener. Kebayang enak kali ya kalau punya guru sejarah kayak Omri. Iya, apalagi kalau ngelihat gaya penceritaan dia yang fun banget, mungkin dia ngajarnya juga kayak gitu kali ya, nggak serius-serius banget gitu. Iya, heeh, kan katanya gitu ya. Katanya dia suka apa pakai kostum-kostum aneh gitu. Yang sesuai dengan misalnya lagi ngajarin di Yunani terus dia pakai kostum apa gitu katanya. Jadi emang seru. Terus Om Rick ini kan punya apa
punya apa ya, misi khusus gitu ya untuk menampilkan Mm-mm. tokoh-tokoh karakter-karakter yang berbeda-beda di Mm-mm. dalam karya-karyanya. Misalnya ada Samira Al-Abbas gitu ya yang Yes. berhijab gitu ya. Nah, itu gimana sih pendapat ya Adik gitu mengenai fenomena ini gitu? Pertama baca di Magnus itu kaget banget Mm-mm. karena Oh ya, dari semua kaget tuh. semua yang kaget Heeh. karena dari semua yang dari Persi sampai Heroes of Olympus kan nggak ada sama Iya. sekali tuh dimention Heeh. tentang Heeh. demigod Muslim. Terus pas Iya. pertama Magnus Chess yang pertama, Samira Muslim langsung Iya. wow ini gimana caranya menggabungkan agama tertentu Iya. gitu dengan Iya. mitologinya. Nah, kan di buku pertama tuh nggak terlalu diceritain kan, pas di buku kedua, oh ternyata kayak gini, Iya. pinter juga nih Heeh. Om Rick Heeh. ngebawanya. Tapi kemarin baru-baru ini nih sempat dia nge-tweet, karena ada yang nanya, kok Oh tidak iya. sesuai, Heeh. nah, Heeh. kan? Yang katanya kalau dia pertama kali nulis itu dia bilang kalau bulan puasa itu kita nggak Mm. boleh mandi. Terus akhirnya ada Iya. yang komplain, terus Mhm. diralatlah sama Om Rick. Makanya aku suka sih karena dia itu concern dengan kritikan orang dan mau memperbaiki juga sih, serunya di situ beliau ini. Ya, dia di mungkin apa aku bisa cerita dikit itu waktu yang dulu yang pertama kali emang ada tokoh Samirah ini itu kita sempet bilang apa ya kan apa ada soal dia kan pakai hijab gitu ya tapi Pakai hijabnya tuh hijab. bisa bisa buat apa sih kayak kamuflase gitu ya. Hijab-hijau Nah, ya. ya pokoknya bisa buat ini gitu. Nah itu terus kita sempat bilang juga ini kalau di sini kan agak sensitif gini gini gini. Terus jadi dia sempat ngasih tambahan itu untuk satu khusus di edisi Indonesia gitu. Jadi ada penjelasan tambahan gitu supaya tidak salah paham gitu. Jadi Oh. bukannya Samirah apa sih mendukung apa kayak kan dia kayak seolah-olah itu ya kayak lepas pasang gitu ya hijabnya gitu ya. Nah, itu dia sangat perhatiin. Maksudnya itu kan kita cuman masukkan dari salah satu penerbit dia aja gitu ya. Tapi dia jawab dengan detail concern dia, kenapa dia pengen nampilin segala macam karakter gitu ya. Nah, itu dia jawab dengan serius dan dia kasih. Jadi emang menurut aku sih spesial gitu edisi Indonesia Magnus itu karena beda gitu kalau kita bandingin Oh. sama terjemahannya. Oh, berarti kalau untuk yang aslinya aku nggak baca soalnya yang untuk versi aslinya itu beda ya. Ada khusus yang Ada di sedikit Indonesia. perbedaan gitu. Oh, I see, I Soalnya tadinya kan see. kita bilang itu bisa nggak itu cuman mungkin selendang aja gitu kayak. Heeh, Tapi heeh. Om Rick bilang jangan karena emang dia emang mau nampilin kan kita juga harus tahu konteksnya ini kan di Amerika ya. Dia nulis Heeh, kan betul. buat anak-anak di Amerika juga yang dia pengennya apa bisa mengenal ini tokoh Muslim gitu. Nah mungkin Muslim. caranya dengan masuknya harus smooth dulu kan ya, nggak langsung yang gimana-gimana gitu. Jadi makanya banyak penjelasan di Markus kan banyak penjelasan-penjelasan ya. Banyak Kayak, banget, banget, banget. jadi seolah-olah yang kalau yang baca bukan Muslim itu jadi paham oh kayak gitu, yang apa soal perjodohan, soal makanan gitu. Jadi emang itu Iya, misi dia gitu. iya, kayak Sama salut sih. karakter-karakter lainnya juga ya ada yang apa pokoknya selalu ada misalnya minoritas gitu ya. Yes, contohnya Alex lah. Tadi banyak banget saya nyebutin Iya. Alex, Alex, Alex Iya iya ya. iya iya. Alex dan Samira emang yang salah satu favorit sih kalau di Magnus Chess itu. Heeh. Kelihatan banget sih kalau di Magnus itu emang agak mengambil hal yang berbeda dari novel-novel sebelumnya, tokoh-tokohnya. Gitu. Ini kok jadi nggak kelihatan ya? Apa ya? Gelap. Di situ kelihatan ya. Aku sih Teman-teman pada lihat semua nggak THD-nya? Kok di aku juga? sinyal aku kayaknya jelek banget ya. Oh gitu. Tapi di sini Tapi jelas. suaranya jelas. Aduh, gimana ini? Nggak apa-apa lah ya. Kalau kita lanjut aja nggak apa-apa ya. Gula-gula. Iya boleh. Iya, iya, iya. Terus kalau Trials of Apollo sendiri yang jelang dan udah seri kelima ya, buku terakhir di seri Apollo ini. Nah itu
bisa ceritain sedikit nggak sih soal Trials of Apollo dan kesan-kesan TAD sendiri gitu untuk buku ini? Kalau Trials of Apollo, tipsnya sih pertama ngasih tips dulu. Jangan sampai Oh ya kalian boleh. baca kalau belum baca Heroes of Olympus karena full of spoiler ini tuh, gitu Oh kan. gitu, oke. Karena Penting. kan emang timelinenya itu Percy, kemudian Ya, Heroes of Olympus, Heroes. abis itu Trials of Apollo. Jadi Ah, kalau misalnya kalian tiba-tiba langsung baca Trials of Apollo, udah abis lah gitu kan, karena itu benar-benar spoiler. Dan kalau Trials of Apollo itu benar seru juga, karena kita bisa ah. melihat gimana sosok, tadi aku sempat mention sosok dewa yang mungkin kita pikir keren segala macam, yaitu Apollo, tiba-tiba dikutuk tuh kan jadi manusia yang jelek, yang nggak ada ganteng-gantengnya lah, bernama Lester Papadopoulos gitu kan. Nah terus di situ kita ikutan sama dia bertualang dengan jiwa, dengan tubuh manusianya. Nah itu yang seru. Terus kalau menurut aku Trials of Apollo ini sebagai obat rindu bagi Oh, fansnya Heroes of Olympus dan Percy oh, tentunya, ya, 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 karena ya. akan di setiap uh, jilid apa setiap bukunya itu, di setiap Hmm, bukunya hmm, dari 1 sampai 4 itu akan ada tokoh-tokoh yang sebelumnya muncul di Heroes of Olympus dan juga di Percy. Jadi benar-benar obat rindu deh. Nah, hmm. terus kita di sini bisa melihat pengembangan karakter seorang Apollo itu dari yang awalnya cuek terus jadi gimana lah, itu Oh ya. harus banget dibaca. Dan ini Oh gitu, gitu ya. karena buku Ah, terakhir sebentar lagi kan, tadi katanya Oktober ya, sekitar Oktober. Jadi ah, kalian kalau ah. yang belum baca masih ada waktu nih buat namatin Iya, buku iya, iya. 1, 2, 3, 4 ya sebelum baca buku kelima. Oh ya, bener, bener, bener. Terima kasih. Kalau aku infoin juga, mungkin di sini yang nonton apakah sudah tahu Rick Riordan semua atau belum gitu ya. Oh iya, Jadi benar-benar serinya emang ada cukup banyak. Seri pertama itu Percy Jackson and the Olympians. Itu ada lima 5 buku. betul. 5 buku. Terus habis itu ada The Heroes of Olympus. Ini mitologi Romawi ya, Romawi. digabung sama Yunani juga sih ya. Tapi Yes, mainly mix. Romawi ya. Mix Iya, ya Romawi. Ini ada 5. Ada 5. 3. 5 lima 5 juga ya. juga. 5. Lupa. Terus ada Ken Chronicles sebenarnya ya. Abis itu sebenarnya Ken Chronicles Iya, dulu, Ken tiga. Chronicles dulu. 3. Yang lagi kita republish sekarang itu Ken Chronicles 3. Itu ada universe-nya ada mix-mixnya juga nggak kalau di Ken ini? Sama Di yang Ken kalau nggak salah versinya sempat datang juga, tapi nggak terlalu relate, nggak kayak nggak terlalu lihat ya. Trials of Apollo Romawi sama Yunani dia Magnus. kan dekat ya. Oh iya benar. Mm-mm. Nah, itu kalau Ken ini mitologi Mesir. Mesir. Sebenarnya kalau di Indonesia tuh kita sebenarnya lebih familiar sama mitologi Mesir ya dibanding Yunani ya Oh iya, sebenarnya. karena ke Arab-Arapan ya. Iya, kita Betul. udah tahu awalnya piramida gitu kan, kita mungkin Uh-uh. lebih lebih familiar gitu ya. Nah, itu ada 3 buku. Terus udah gitu eh, apa dia banyak nerbitin suplemen juga. Nah, kalau TAD Banyak banget. suplemennya Apa? baca juga nggak? Aku baca. Ini kelihatan nggak ya? Di sini ada. Demigod ini. Oh ya, mulai dari Percy Jackson Greek Greek Gods, Hmm, ada terus ada yang Greek Heroes, hmm. terus segala Oh, macam. Dia yang juga itu ya, ada yang graphic novels juga kan. oke, Terus ya, ya. terus dari setiap series tuh kayak Come Have Blood itu ada sendiri, kemudian Hotel Valhalla pun diceritain sendiri, Demigod Diaries Ya, diceritain sendiri. Jadi lengkap banget sih kalau Ombrek itu. iya. Yang Banyak banget terbaru bukunya. kalau suplemen yang kita terbitin Nine from Nine Worlds ya. Yes, betul. Iya, ada. Ya, Mana tuh aku nyimpan di mana? Iya itu tentang Magnus Chess. ya tentang Magnus. Nah, habis itu ada seri Magnus Chase and the Gods of Asgard. Itu berapa seri ya itu ya? 3 juga ya. 3 Magnus. kalau Magnus Ya, Chess 3. Magnus. Habis itu Trials of Apollo yang ini seri kelimanya akan terbit insya Allah akhir tahun ini. Gitu. Jadi Ini emang Mbak, cukup ah ada yang nanya dulu nih, sorry. Di oh sini boleh ada yang boleh. nanya, Magnus Chess latarnya hampir mendekati Trials of Apollo ya. Kalau dari aku pas baca kemarin, Magnus Chess sama Trials of Apollo itu satu timeline. Soalnya nanti sempat dimention juga sama Percy di situ, sama Annabeth-nya. Jadi satu timeline sih. Satu timeline tapi dia
beda gini ya, beda mitologi gitu ya. Beda mitologi, beda kota. Ya, beda kan kalau Apollo ini masih mitologi Yunani lagi ya. Iya, Yunani. Kalau Magnus Sementara kalau Magnus Nordik ya. Nordic, tapi satu Nordik, timeline. Soalnya satu ceritanya timeline. si kenapa kalau misalnya pada heran kenapa namanya Chess juga ya sama kayak Annabeth. Soalnya mereka sepupu. Oh iya, Gitu. iya. Annabeth tuh ada kemunculannya ya kalau nggak salah di salah satu. Kemunculan. Ya, Iya, di buku pertama kalau nggak salah apa buku sama. kedua gitu tuh Iya, ada. betul. Mm-mm, Iya, benar. Oh ada. iya, ya. Mereka sepupuan. Benar-benar. Yes. Boleh ceritain lagi nggak, Teh Ade, soal Iya. apa cross ini apa di antara seri-seri ini, apalagi sih yang menarik gitu universe kok bisa sih dikelindankan gitu sama Om Rick gitu terus Nah, itu tuh apa aja yang menarik? kalau tadi kan sobat crossovernya ya. Nah, itu benar-benar itu salah satu Crossover. kuncinya. Kalau yang Oh, kemarin, kalau kalau Ken Chronicle emang nggak terlalu kelihatan, tapi mulai yang kelihatan banget itu dari Magnus Chess-nya sih. Magnus Chess kan emang benar-benar beda banget tuh, beda banget sama dewa-dewa yang lain. Tapi situ ya, dilibatin lah, oh ceritanya satu sepupu gitu kan. Gimana caranya? Coba tuh ya. kan sepupu tapi beda dewa-dewi gitu kan. Nah itu ternyata kan di situ dijelasin bahwa keluarganya ternyata disenangin dewa-dewa, makanya itu kenapa dewa pada beranak pinak lah dengan keluarga Chess itu kan. Ada bakat gitu kali ya. Bakat. Tapi emang aneh sih, karena kalau kayak Romawi sama Yunani, kalau Romawi kan dewa-dewinya emang diceritain sebenarnya mereka eh sama gitu penampakannya kan. Sebenarnya ada juga Ya, Zeus, cuma namanya beda. Kayak ya, gitu. ya, ya, Nah, ya. makanya kenapa juga si Thalia sama Jason sebenarnya adik kakak, tapi kenapa Ya. adik kakak tapi beda beda ayah, beda beda Dua dewa-dewa gitu kan. kepribadian. Itu tuh yang serunya. Nah, sekarang aku sebenarnya ngarep banget sih Magnus bisa mampir ke Trials of Apollo. Semoga ya di buku Oh, kelima iya, ya. iya, 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 iya. Soalnya itu Apalagi karena belum satu kejadian. timeline itu ya. Iya, karena pengen ini sih, pengen kalau di Magnus kan dia pedangnya bisa ngomong tuh. Kalau di Iya. Apollo kan So, apa sih namanya? ah? Panahannya, Pak busurnya bisa Oh, ngomong. Jadi siapa tahu ngobrol kan busur sama Sword of Summer-nya itu. oh gitu ya. Iya, 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 iya. Jadi itu keinginan ini ya, keinginan salah satu Pribadi ya keinginannya. kayaknya pribadi. Iya. Ada kemunculan Magnus di Apollo Trials ya of yang terakhir Apollo. ini ya, Apollo yang terakhir. Iya Iya. benar. Aku kagum itu juga. Jadi Nah memang itu Panah kok Dodona, sorry Panah Dodona disempetin. panah Ini dodo aku kagum. Aku lupa namanya. Panah Dodona. Kenapa kok Mbak? iya maksudnya kok bisa ya dari awalnya nulis satu seri aja gitu ya terus begitu nulis seri lain kok ini bisa dimasukin ke sini kok ini bisa dimasukin ke sini gitu itu yang Iya, mungkin spesial juga ya dari iya spesial. tulisan-tulisan Omrik gitu. Dan kita kalau pembaca pasti sebel ya. Kalau apa sih penulis kok nggak ada move onnya udah bertahun-tahun belasan tahun ceritanya Oh iya nggak bener. selesai-selesai. Ah, ah, Tapi entah ah, kenapa kalau Rick Riordan itu kayak pengecualian, kayaknya nggak akan mau tamat. Ini aja iya. kalau tahun ini Trials of Apollo tamat, Ah, aduh nggak tahu lagi, kayak bakal rindu sama teman-teman di Camp Half-Blood kan. belum ada bocoran-bocoran lagi ya soal Iya belum. apakah dia akan nulis seri lain gitu atau apa gitu. Kalau seri sih belum sih, dia masih fokus sama Riordan Presentnya itu kan. Oh Tapi paling iya betul. semoga aja series di TV series sih semoga aja itu bisa jadi pelipur lara kita. Iya iya iya. Amin amin. Terus berarti kalau Rick Ryan dan Presents yang lain berarti ada niatan nggak untuk membaca kan kalau di US sudah keluar banyak banget itu ya. Banyak Nah banget. itu ada yang tertarik lagi nggak untuk penasaran gitu bacanya? Aku penasaran sama yang Korea, yang Dragon Oh Ball ya kalau salah. Dragonfall. Oke. Itu soalnya kan Itu sempat suka nontonin film drama Korea juga kan. oh Itu kan iya emang benar banyak benar. history dan sejarahnya. Makanya penasaran nih mereka mau gimana sih penceritaannya gitu. Itu yang bikin aku Oh penasaran. iya. Kalau yang Dragon Itu Ball. yang Dragonfall Yun Hali dan itu kalau nggak salah itu standalone ya. Nah, aku belum menelusuri sejauh itu. Oh, itu stand Belum alone ya? Wah, enak menelusuri. malah. Nggak Dan perlu menunggu setiap tahun. dan ada sci-fi-nya juga. Jadi emang itu satu-satunya mungkin ya
di antara seri-seri ini yang Stand alone. ini apa science fiction. Jadi Oh, science fiction. ya, jadi ada unsur apa kayak dystopian gitu gitu. Terus ada luar angkasa kayak gitu-gitu. Digabungin Wah, dengan kayak mitologi Korea. mitologi. Ada seru banget itu pasti. Ya. Rubah Aku juga itu pada ya apa? bilang Rubah bagus katanya. ekor 9 ya, kalau nggak salah itu dari Uh-uh, mitologi itu. mitologi Kan itu. kalau pasti sering nonton drakor pasti tahu ya. Iya, tahu. Itu rubah Nine ekor 9 Velvet tahu. ya. Iya. Iya, makanya penasaran jadi gimana kan gitu. Dibikin mitologi. Iya. Ini teman-teman juga kalau ada yang mau nanya lagi, oh ada yang bilang mirip-mirip Star Wars lah. Wah, ya kalau ada Ya. yang mau cerita-cerita pengalamannya membaca Rick Riordan misalnya. Asal jangan Heeh. spoiler. Harusnya Heeh. itu masuk ke Rick Riordan Universe ya. Kayaknya nggak masuk ke timeline-nya Rick Riordan sih. Cuma Iya, memang bukan. diterbitin sama penerbitnya Riordan. Tapi nggak masuk Iya. timeline kok, beda. Jadi memang Sejauh itu ini sih belum ya. belum, dia nggak masuk sih di Rick Riordan Universe, tapi memang Om Rick ini sangat mendukung apa penulis-penulis baru ini yang emang temanya masih mitologi gitu ya, dari berbagai mitologi dan emang penulisnya kayak yang Arusyah emang yang nulis orang India gitu ya, Roshani Chokshi, terus yang Dragonfall juga yang nulis orang Korea gitu, jadi emang kayaknya dia ingin mengangkat dan itu emang seri yang dia kurasi juga di setiap depan bukunya itu ada tulisan Rick gitu untuk pengantar seri itu gitu. Ini nggak masuk ya, kita kasih tahu bahwa Rick Riordan Present itu nggak masuk ke Rick Riordan Universe Percy dan kawan-kawan. Beda banget. Ya, beda beda Uh-uh. beda. Cuma Om Cuman Rick nggak tahu. memang Hmm. apa sih, dia mungkin baca dan meneliti, dia bukan meneliti sih, ngasih kata pengantar lah kalau kata Om Rick di gitu di Pengantar, ya, depannya. Heeh. endorse sama dia gitu. Betul. Terus kalau kedepannya pengennya tuh Rick nulis apa lagi sih kalau Teh Ade sendiri? Setelah Indonesia boleh ya, upload. mitologi Oh iya, Indonesia. pengennya ya. Kita Dewa Dewi ada nggak nih di sini deh? Ya ya ya. Dongeng-dongeng gitu kan. Kesekalian dia Ya, udah ngambil Muslim tuh si Samirah, siapa tahu di sini dia mau ya. ngambil juga. Iya betul betul. Kalau dari tokoh-tokoh yang karakter unik ini, selain Samira dan Alex itu ada yang Teh Ade suka juga nggak yang lain? Hmm, paling suka sih Samirah sama Alex ya. Paling sama Iya. tunangannya Samirah loh, itu mah Oh, beda. Si Mas ya, ya. Amir. Oh gitu ya. Benar-benar. Terus, oh ya di kemarin itu yang Samira itu Twitternya rame itu emang di ini ya di awal-awal Ramadan juga ya. Ramadan. Bener pas banget di Bulan awal banget. Ramadan. Pada concern mungkin di situ pas banget lagi bahas bulan puasa, pas banget Om Rick salah menginfokan, sempat salah walaupun sudah diralat. Iya. Kalau soal Ken Chronicle sendiri yang baru mau kita yang lagi berjalan special offernya ini, Ade ada masih inget nggak kesan khusus soal itu? To be honest, kalau Ken Chronicle aku belum membaca sampai sedetail itu, jadi Oke. belum ini banget kalau yang Mesir. Ada rencana baca ulang nggak nih karena diterbitin lagi? Ada pasti itu masuk karena aku udah beli juga ini ya graphic novel ya, tapi nggak mau baca karena mau baca novelnya dulu. Oh iya, jadi penasaran juga nih untuk fansnya Om Rick ini kan kalau di sana udah terbit misalnya bahasa Inggris gitu ya. Nah itu apakah ia bersabar nunggu bahasa Indonesia diterjemahkan atau ada juga yang langsung beli aja gitu? Kalau aku tipikal beli dulu aja, nanti beli lagi yang Indonesia ya. Oh gitu. Nggak sabaran. Oh gitu. Jadi Iya. koleksinya double gitu ya? Ada bahasa Inggris, Double. bahasa Indonesia juga ada. Iya, kayak waktu itu Trials of Apollo aku sempet, karena waktu itu kan belum tahu bakal diterbitin apa enggak kan. Terus Ya. udah aku beli dulu tuh yang Inggrisnya, habis itu ya udah baca lagi yang Indonesianya Oh, biar semakin memahami. iya. Jadi graphic novelnya juga punya semua. Belum semua sih, nyicil satu-satu, soalnya harganya lumayan banget kalau graphic novel. Ini pada Tapi nanya gimana? grafik novel beli di mana?
Mm-mm. Aku kalau grafik novel kemarin nyicil dari BBW, itu suka nyelip Oh satu iya. dua. Tapi kalau Hmm, enggak di toko buku online yang Inggris itu ada kok grafik ya. novel. Cuma ya itu harganya lumayan banget, bisa berapa ya? Karena 200 hardcover 300-an. ya kalau nggak salah. Enggak hardcover sih, tapi full color dan itu berat Oh, full kertasnya. cover. Oh iya, Heeh. hard paper gitu ya. Hard paper. Nggak tahu tuh kalau Novel di graf. kalau kalau di sini diterbitin juga grafik novelnya pada suka nggak ya? Coba dicari tahu karena seru aja sih, karena lebih Lebih simpel simpel ya. ceritanya kan. Heeh. Dia Nah ini kayak novel grafis disingkat ya. bedanya apa? Iya lebih singkat. Oh ya. Bedanya sebenarnya sih ceritanya sama aja, cuma dibikin tadi lebih singkat, terus jadi kayak komik kan, ada gambar. Cuma komiknya bukan komik kayak komik Jepang ya, tapi kayak komik-komik Amerika gitulah. Mm-mm. Seru juga sih Cukup bacanya. cukup mewakili nggak dengan maksudnya karakternya yang kan enaknya dari baca buku novel kadang-kadang kan kita ngebayangin karakternya itu kayak gini. Sementara kan kalau di grafik novel sama dia udah langsung dikasih tahu oh jadi kayak gini gitu itu ini enggak sih? Iya beda sih sensasinya, lebih seru baca novel. Cuma kalau kayak kita misalnya udah baca novel terus baca yang grafik novelnya, jadi oh visualisasinya itu yang jadi nilai plus. Karena kan kadang kita apa yang kita visualisasiin beda mungkin Iya. sama yang Om Rik maksud. Jadi kalau baca grafik novel, Oh. oh ternyata kayak gini tuh. Jadi kayak Oh, rangkuman gitulah. oh, jadi malah malah penasaran yang kan soalnya kalau graphic novel itu berarti udah terbit kan udah di approve gitu ya sama Om Rick ya. Iya sama Om Jadi Riknya. penasaran kayak apa gambaran versi Om Rick gitu Visualisasi. ya. Oh, Betul. visualisasi versi Om Rick. Oke. Nah, ini ada yang nanya, Kak, kenapa penerbit Mizan nggak nerbitin novel hardcover gitu ya? Oh iya, karena nomor satunya sih pasti karena lebih mahal ya. Iya. Jadi kita ya maksudnya apalagi kalau tebel kan biasanya emang tebel-tebel ini Ken aja lumayan nih tebel-tebel gini nih kan. Jadi Iya tebal nggak banget. kebayang ya nggak kebayang kalau hardcover mungkin enak buat dikoleksi ya karena awet gitu ya tapi untuk dibawa-bawa gitu untuk dibaca itu emang emang apa agak susah jadi emang kita belum pernah sih ya. Bahkan yang apa yang suplemennya itu juga yang gede itu emang kita jadikan di sini lebih terjangkau aja sih. Jadi meskipun full color tapi tetap soft cover gitu. Lebih ke situ sih alasannya. Oh ya ini nanti juga kalau yang mau nanya aktif bertanya nanti ada yang diundi dapat giveaway buku Rick Riordan dan juga Nah tuh. Terus jadi kalau silakan misalnya, aja kalau nanya. kalian mau ikutan giveaway dari PNFI juga, screenshot Oh ada, live-an kita, oke, terus nanti heeh. kalian posting di stories, terus tag kita nanti yang Oh, beruntung kita kasih hadiah. Gitu. wah nice. Oh, dari yang waktu Senin itu ada ini ya, Ada belum sih, ada ya? tapi kayak belum ada yang Oh, ikut sih waktu itu. oh, Nggak dengar kali. belum Kalau diumumin soalnya sekarang, kayak gitu. iya kayak kelupaan. Nah itu kita juga ada. Iya. PNFI sendiri anggotanya ada berapa sekarang? Terus acaranya ngapain aja sih? Boleh cerita dikit? Kalau PNFI anggotanya ribuan sebenarnya. Tapi itu di Oke, grup Facebook sih. Itu banyak banget iya. sebenarnya. Cuma kalau misalnya Oh, untuk yang kita kan memang sering ngadain acara offline. Oh ya tadi lain, aku heeh. langsung aja deh. Jadi apa aja sih acara-acara PNFI? Kita banyak Hmm, banget. Ada offline sama online. Kalau acara hmm. offline itu biasanya kita setiap tahun itu ada mini mini gathering sama Portal Fantasy itu yang Garing. acara Oh, besar. mini gathering. Iya, iya. Nah, ini karena bulan lagi kayak gini nih, pandemi gini, Heeh, kita nggak bisa iya. kemana-mana, makanya kita pengen Heeh. migaring online aja. Nanti ada Oke. kayak sekarang-sekarang ini lah kita live IG segala macam Iya. bahas online. Heeh, Terus heeh, kita juga ada sebenarnya ada lelang PNFI. Itu biasanya kita heeh. Oh, kumpulin buku-buku dari teman-teman, terus kemudian heeh. kita lelang. Nanti hasilnya akan kita sumbangkan ke yayasan-yayasan terkait. Kayak beberapa tahun lalu kita sempat kolaborasi sama komunitas buku juga. Jadi dia kasih buku ke berbagai wilayah. Ada juga kasih buku ke orang-orang yang kurang mampu seperti itu. Ya. Terus kita juga ada award-awardan nih. Kita setiap tahun suka ada PNFI Award namanya. Itu Hmm. jadi kita bikin nominasi-nominasi, kemudian nanti teman-teman member PNFI yang akan vote siapa aja nih nominasi terbaik gitu. Oke, aku pernah tuh kayaknya ikutan lelang PNFI juga, seru Wah, banget ya, seru banget, seru seru. banget ya.
suka dapat buku-buku fantasi yang misalnya udah nggak ada di pasaran gitu ya. Betul betul. Dan harganya kadang-kadang, wow, itu harus rebutan Wow, banget. kalau Anda cepat, Iya iya betul. betul-betul. Oh Mbak ini ini ada ada yang yang nanya nanya, tuh Mbak. hmm, Heeh. Kak, syok Shock nggak? nggak lihat Dewa Dewi Nordik versi Marvel sama Rick Iya, Riordan? tadi aku sempat bahas tuh shock banget Thor ya. Ya, Contohnya Thor aja deh. Thor itu kan paling cool parah. banget gitu kan. Iya, Heeh. Marvel. Terus tiba-tiba kayak diluluh lantakkan gitu sama Om Rick. Astaga tuh benar-benar deh. Shock banget sebenarnya. Tapi seru jadinya. Penggambaran akhirnya pas nonton Marvel lagi, suka nonton series nggak ya kayak gitu jadi ngebahas. Oh Jadi iya. kebolak-balik. Tapi ini dibilang di sini karena Rick Riordan lebih sesuai kan sama North Smith original. Iya nggak ya? Udah pernah Nah, ini itu belum? aku belum menelusuri yang originalnya kayak apa sih. Iya, iya, Tapi iya. kayaknya sih percaya sih ya, kalau Obrik kan dia masalahnya dia guru sejarah. Sih dia akan Iya. berusaha semirip mungkin kali ya sama sejarah. Mhm. Jadi bisa jadi Thor yang asli gitu tuh emang ya di Kelakuannya. legendanya. Aduh, aduh, yang paling kocak sih dia motong apa? Motong kambingnya ya. Tapi nanti Kambingnya kan kambingnya nggak hidup mati-mati. lagi. Hidup lagi. Ya, tapi kalau misalnya paling sebel sih yang Mjolnirnya itu palunya Ah, dijadiin ah. antena buat nonton Game of Thrones itu Oh kesel iya, banget sih sumpah. iya, iya, iya. Itu benar-benar. Jadi benar-benar jauh banget gitu ya. Oh, kebetulan Kak Ade Nurmarita fans Marvel juga ya. Oh, Iya, kebetulan fans Marvel. kalau Loki-nya ada disebut-sebut nggak ya? Loki, ini nggak ada yang fans Loki ya? Kalau Loki-nya ya beda-beda tipis lah ya, sama lah ya. Nggak terlalu Nggak jauh ya? terlalu, nggak terlalu jauh lah sifat-sifatnya. Ada Oh lagi ini mungkin yang baca-baca. ada yang sharing ini aku langsung beli yang Inggris, oh gitu ya. Jadi emang kalau kalau nggak cepet emang langsung ini ya, Langsung Inggris. langsung beli yang Inggris ya, nggak sabar gitu. Ini ada yang nanya lebih suka Harry Potter or Percy Jackson? Karena kemarin ada deh di artikel seru juga apa kayak apa yang apa sih kalau nggak salah semacam fakta-fakta apa gitu yang tidak sering dibicarakan gitu. Nah itu orang jadi jujur-jujuran. Nah banyak nomor satunya itu pada bilang aku lebih suka Percy daripada Harry. Hmm, Gitu. pertanyaan sulit ini menjebak Sulit ini. ya. Nah kalau TAD nih jujur nih lebih suka mana? Aku suka mana ya? Kalau Harry Potter kan aku kayak tumbuh besar bersama Harry kan Oh dari iya. SMP gitu kan baca sampai kuliah. Tapi suka dua-duanya. Tapi kalau dibilang paling suka banget, aku paling ngebucinnya ke Rick Riordan sih. Kalau ke Rowling nggak terlalu ngebucin banget, tapi kalau Rick Riordan bener-bener Oh, aduh gitu kan. jadi faktor penulisnya gitu ya. Nggak, iya iya juga sih ya, karena mungkin kalau Rick Riordan kan tadi banyak banget universe-nya, jadi kayak nggak Iya. habis-habis, selalu ada yang baru, selalu ada yang bisa dinikmatin dan bisa diseseruin gitu. Kalau Harry memang lebih dulu ya dan lebih lama bacanya ya. Betul, dari masih kecil gitu kan. Dari masih Jadi kecil itu ya. punya memori sendiri lah. Dua-duanya bagus banget sih sebenarnya. Dan Dia ada plus fanbase, minusnya. iya, dan fanbase-nya juga sama-sama besar sih kayaknya kalau Iya, Percy sama Harry kan. iya. Gitu. Kemarin ini memang di apa di Twitter juga kalau nggak salah ada editornya bukunya Rick ya yang bilang mereka mau cetak ulang gitu kan udah yang berarti udah terjual berapa 6 juta kopi kalau nggak salah untuk versi Jackson gitu. Jadi dan sekali cetak ulang mereka nggak tanggung-tanggung kalau di US itu kalau nggak salah 350.000 eksemplar. Jadi wow, dahsyat Aduh, banget luar emang biasa ya. fansnya di Iya, sana ya. dahsyat banget sih. Om Rek itu kayak tiap tahun masuk nominasi award kan. Goodreads lah Ya, minimal. ya, ya, Terus ya. kayak selalu masuk jajaran New York Times bestseller itu emang keren banget sih. Dia tuh luar biasa. Iya. Terus kalau soal polanya gimana? Kan alur ceritanya Rick tuh selalu sama ya.
Nah, Mm-mm. kalau TAD sendiri menemukan itu sebagai malah kenyamanan gitu, kayak oh ini pasti kan dimulai dari ramalan gitu ya, terus Mm-mm. petualangan. Nah itu Petualangan. kalau bagi TAD sendiri itu jadi plus atau minus tuh? Kalau mau jujur, awalnya itu plus karena Ya, sampai terakhir di Magnus, wah seru banget gitu kan. Apalagi pas Magnus kan emang sempat beda. Kalau misalnya awalnya bareng satir, terus sama dua ya. demigod. Kalau yang ini kan dia sama kurcaci, sama Heeh. elf gitu, sama peri. Jadi masih Mm-mm. merasakan seru. Tapi kalau pas yang di Trials of Apollo, kok jadi sama banget ya kayak yang Percy. Karena kan dia sempet Oke. formulanya benar-benar ada yang bareng satir juga. Aku ngeri spoiler ini. Oh, Bareng apa itu jangan demigod. spoiler, jangan spoiler. Iya, makin ngeri spoiler. Jadi lama-lama ngarep semoga Om Rick mungkin kalau kedepannya akan bikin series baru, Ah, semoga ah, ada perbedaan lah gitu. Tapi gitu ya. sebenarnya Mm. walaupun metode formulanya sama di Trace of Apollo, tapi tetap aja ada yang bikin greget bedanya gitu Mm-mm. ada tetap. Jadi tetap wajib dibaca sih walaupun mirip-mirip lah dikit sama sebelum-sebelumnya. Kalau yang aku perhatiin tuh memang alurnya yang serupa, tapi emang gaya bercerita dia yang kekuatan Bikin beda utamanya ya. gitu ya. Jadi lucunya dapet gitu kan. Terus apa? Meskipun alurnya sama, tapi petualangannya bisa Beda. beda-beda. Dan ya itu kok bisa sih kalau yang kemarin misalnya sudah kayaknya udah parah banget gitu ya pertempurannya. Terus nanti bisa ada yang lebih lagi gitu. Bener bener bener. Nih, ada yang nanya pendapat. Hmm. Setuju nggak kalau Magnus sama Ken di nambah seri? Kayak setuju banget ya. Kayak Oke. Magnus aja tuh masih banyak banget yang belum dieksplor. Contohnya kan kayak yang di buku tambahannya itu, yang 9 dunia itu kan itu bisa jadi materi sih sebenarnya itu kalau mau dipanjang-panjangin juga. Heeh. Yang apa kalau di Magnus Uh, itu itu yang banyak pengen sebenarnya dipanjang. Iya, misalnya contohnya kayak di Magnus, itu kan dari buku yang kemarin 9 dunia, yang Nine World aja itu Ya, bisa jadi ya, materi sebenarnya kalau misalnya Om Rick berkenan memperpanjang gitu. Karena kan ya, kalau Magnus ini di Nordic nggak cuma ngebahas demigod, tapi banyak banget 9 dunia itu yang pasti seru ya. kalau mau dilanjutin sih. Mudah-mudahan ya. Kita Semoga. juga sering mantengin Omrik untuk perkembangan-perkembangan terbaru ya Oh sosmednya. iya, Ini Nora tuh baik hati banget untuk terbitin yang update banget kalau dari Om Rick, makanya tenang deh kalau sama Nora. selama masih ada pembaca dan penggemarnya, insya Allah sih kita support gitu ya. Nah, Memang tuh, semuanya tuh. tergantung pembaca. Betul. Betul banget. Tuh makanya teman-teman di sini kalau misalnya pengen Nora terus-terusan nerbitin Rick Riordan dan universe-nya, tetap support Nora. Makasih. Ini nggak terasa sudah 1 jam kita Oh ngobrol, iya, THD. seru-seru Meskipun banget ya. mohon maaf ini ada kendala ya, jadinya THD-nya nggak kelihatan kayaknya. Iya, aku kayak sinyalku maaf ya, hujan. Iya, tapi untungnya suaranya udah tetap jelas dan aku pengen ucapin makasih untuk teman-teman semua yang udah mantengin Instagramnya Bizan Fantasi sama PNFI. Iya, makasih Nanti hari banyak. Jumat ya kita ada lagi obrolan sama Rifda ya, Yes, jadi di jam yang sama ya, jam 4 sore, jam kita yang bakal sama 4 bahas-bahas sore buku-buku ya, lagi. hari Jumat. Kan lumayan buat Iya, nunggu-nunggu ini buka iya, puasa nih. buka puasa. Tahu-tahu udah jam 5 aja kan ya, tinggal Iya, sebentar lagi. iya bener. Makasih banget Teh Ade buat Sama-sama, obrolannya Mbak. sore ini. Iya, Mudah-mudahan masa pandeminya cepat berlalu supaya kita bisa ngobrol beneran langsung ya, ketemuan. iya. Semoga kita bisa ngadain Camp Half Blood Part 2 ya. Ya, Ini contohnya betul. bonus nih tuh, aku punya kaos SPQR dari Camp Half Blood kemarin. Oh iya, bener, bener, bener. Jadi biasanya bertaburan merchandise ya. Iya, banget banget. Dan serunya sih karena bisa ketemu sama teman-teman pecinta Percy Jackson dan sahabat-sahabatnya. Jadi bisa Ya, dari seru-seruan. seluruh Indonesia. Yes, betul. Kemarin pun ada yang dari luar Jakarta loh yang datang bela-belain buat ikutan acara ini. Ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan ya bisa kita adain lagi. Amin, amin. Terima kasih, Teh Ade, terima Sama-sama. kasih teman-teman.
teman-teman. Terima kasih juga supportnya dan jangan lupa special order Ken Ken Chronicles masih Chronicle. ada ya Iya. di Mizan Store dan di toko-toko buku online lainnya. Jadi mereka paketnya beda-beda. Silakan pilih mana yang sesuai gitu dengan yang dibutuhkan. Gitu. Siap. Jangan lupa beli ya, teman-teman. Makasih Kak Ade. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.